Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lola Anggolaria, mahasiswi Ekonomi Syariah semester 7, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika kelompok. Happy watching. Dinamika kelompok merupakan perkembangan kehidupan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu, memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota kelompok yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Tujuan dinamika kelompok yang pertama membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Fungsi dinamika kelompok yang pertama menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Perilaku para anggota kelompok dalam organisasi. Yang pertama, anggota kelompok memotivasi untuk bergabung. Yang kedua, unit terpadu oleh orang-orang yang saling berinteraksi. Yang ketiga, memberikan sumbangan atau waktu dan tenaga yang berbeda-beda. Yang keempat, mencapai kesepakatan dan membedakan pendapat lewat macam-macam interaksi. Pentingnya dinamika kelompok. Yang pertama, metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerja sama kelompok yang dilandasi pada prinsip-prinsip. Yang kedua, gestalt psikologi atau keseluruhan lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Yang ketiga, nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Kedua prinsip tersebut dapat diketahui hubungan saling tergantung dan saling menunjang antara seluruh jajaran kelompok atau antar karyawan dan pimpinan. Yang kedua, pengambilan keputusan dan penggunaannya serta pengawasan untuk semua anggota kelompok. Yang ketiga, interaksi dan perilaku dengan tujuan agar tujuan kelompok dapat tercapai. Tipe kelompok menurut Gibson dan kawan-kawan ada dua. Yang pertama, kelompok formal. Di antara kelompok formal ada kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua, kelompok informal. Di antaranya ada kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Alasan membentuk kelompok yang pertama karena kebutuhan, yang kedua karena kedekatan, yang ketiga karena daya tarik, yang keempat karena tujuan kelompok, yang kelima karena ekonomi. Tujuan interaksi dalam dinamika kelompok. Yang pertama, mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu, dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Peranan fungsional bagi anggota kelompok. Yang pertama, peranan tugas. Yang kedua, peranan pemeliharaan. Yang ketiga, peranan mengganggu. Budaya kelompok dalam bentuk yang pertama norma, yang kedua nilai, dan yang ketiga keyakinan. Akibat dari budaya kelompok, seseorang harus menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, menerima nilai-nilai kelompok yang baru bagi anggota. Yang kedua, mencoba mengubah nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, berusaha meninggalkan kelompok tersebut.
Proses pengembangan kelompok. Yang pertama, saling menerima. Yang kedua, saling berkomunikasi dan mengambil keputusan. Yang ketiga, motivasi produktivitas. Dan yang keempat, pengendalian organisasi. Jenis interaksi yang efektif dalam kelompok. Yang pertama, rapat atau meeting. Yang kedua, pembangunan tim atau team building. Ciri kelompok yang berkembang. Yang pertama, struktur kelompok atau organisasi. Yang kedua, peranan. Yang ketiga, hierarki. Yang keempat, norma-norma. Yang kelima, kepemimpinan. Dan yang keenam, kesatupaduan dan kepuasan. Alat untuk memelihara agar kelompok utuh, terpadu, dan dinamis. Yang pertama, sasaran jelas dan ditetapkan bersama. Yang kedua, kejelasan pembagian fungsi dan peranan. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka, dipahami, dan efektif. Yang keempat, kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan. Yang kelima, norma dan pertumbuhan kelompok. Yang keenam, pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Pengendalian mutu terpadu atau PMT. Yang pertama, sikap mental dan perilaku dalam proses produksi agar produk barang bermutu tinggi. Yang kedua, dalam setiap tahap proses produksi merupakan suatu gugus mata rantai proses produksi. Adanya keterpaduan dan kerjasama yang positif antara berbagai kelompok karyawan dan manajemen sebagai tanggung jawab bersama untuk menghasilkan mutu hasil kerja kelompok. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.